Pelaku ternyata buang pisau yang digunakan tikam Sandi Permana di depan rumahnya. Polisi berhasil menangkap Nanang Irawan alias Gimbal di Karawang, Jawa Barat, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Nanang Gimbal merupakan pelaku penikaman terhadap aktor misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, Sandi Permana pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, di kawasan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Akibat perbuatannya, Sandi tewas dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Adapun Nanang Gimbal ditangkap di kediamannya oleh tim gabungan dari Polres Bekasi dan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ditangkap pada saat yang bersangkutan bersembunyi di daerah Karawang. Ditangkap tadi, sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi kepada tribunnews.com. Setelah ditangkap, penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya meminta Nanang untuk menunjukkan lokasi dibuangnya pisau yang digunakan untuk menikam Sandi hingga berujung tewas. Lalu, berdasarkan tayangan dari YouTube Kompas TV, Nanang berjalan menuju sebuah gapura yang ternyata dekat dengan kediamannya. Yang mana pisaunya? Kata salah satu penyidik. Lalu, Nanang mengambil pisau yang digunakan untuk menikam Sandi di selokan dekat gapura. Oh ini ya, tanya penyidik. Kemudian, pisau tersebut dimasukkan ke sebuah plastik. Setelah itu, Nanang digelandang ke mobil berwarna merah untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Polisi mengungkap fakta di balik pelarian Nanang alias Gimbal pembunuh Sandi Permana pemeran serial Mak Lampir. Nanang Gimbal akhirnya ditangkap Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, setelah buron sejak terjadi penusukan pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Nanang ditangkap di RT 04, RW 09, Dusun Poris, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Pelaku dengan sengaja kabur dan bersembunyi untuk hindari kejaran petugas kami, ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Selama pelariannya, Nanang berusaha mengelabui polisi dengan memotong rambutnya. Pelaku pun sempat memotong rambut saat pelarian menuju Karawang, menggunakan gunting yang dipinjam di warung dengan tujuan agar tidak dikenali selama pelarian, tambahnya. Sebelumnya, Sandi ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di Jalan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, pagi. Ia mengalami luka tusuk akibat senjata tajam di bagian leher, dada, dan perut. Saat pertama kali ditemukan oleh tetangga, Sandi masih bernapas, namun kemudian pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, nyawa Sandi tidak tertolong dalam perjalanan ke rumah sakit.